Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5091. Apalagi jika 9 koin tembaga yang dia lihat memang heksagram. Kemudian prestasi gadis itu dalam gosip I Ching bahkan akan mengalahkan Lai Qinghua dengan selisih yang besar. Lai Qinghua berada di puncak teratas dalam gosip I Ching dan rahasia Feng Shui. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang Einstein di bidang ramalan dan Feng Shui. Jika sosok hebat di tingkat atas benar-benar ditinggalkan oleh seorang gadis kecil seperti Maria, maka Maria akan menjadi sangat kuat sehingga dia bukanlah manusia. Sepertinya dia hanya bisa memecahkan rangkaian teka-teki ini sendiri. Setelah konsumsi besar energi spiritual dan pemikiran konstan dalam pikirannya, Charlie merasa tubuhnya semakin lelah. Sama seperti orang biasa yang begadang selama 3 hari 3 malam. Dan seluruh orang itu sudah berada pada titik kritis untuk tertidur. Jadi, dia perlahan menutup matanya tanpa sadar dan tertidur sepenuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika dia tertidur lelap, Helena, yang gelisah di ruang tamu, tiba-tiba berdiri dari sofa setelah perjuangan psikologis yang panjang dan sengit. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik, menemukan catatan tanggal haid terakhirnya, dan kemudian mencari kalkulator ovulasi di internet. Ketika dia memasuki waktu awal dan akhir periode terakhirnya, selain waktu rata-rata di antara menstruasi, perangkat lunak kecil itu memunculkan tanda cinta merah muda untuknya dengan sederet kata di atasnya. Selamat atas periode Anda saat ini. Selama masa ovulasi, inilah waktu terbaik untuk mulai melahirkan kehidupan baru. Melihat kata-kata ini, ekspresi Helena pertama kali menjadi sedikit terkejut. Dan kemudian dia menjadi sangat bertekad seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati yang gelisah, dia berjalan ke pintu kamar tidur dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Saat ini, Charlie sedang berbaring di tempat tidur, tidur seperti bayi. Helena menatapnya yang sedang tidur dan setelah hening sejenak, dia hanya memalingkan hatinya, perlahan mengulurkan tangannya yang seputih salju, membungkusnya di belakangnya, dan membuka resleting panjang di bagian belakang gaunnya. Saat resleting dibuka, punggungnya yang menakjubkan hampir seluruhnya terekspos ke udara. Kemudian, seluruh rok panjangnya meluncur turun dari bahunya yang lembut. Dan langsung jatuh di pergelangan kakinya yang ramping dan seksi. Charlie, yang belum pernah mengalami tidur nyenyak seperti hari ini, dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Helena dan rangkaian tindakannya. Saat ini, Helena sangat gugup, dan bahkan ritme napasnya benar-benar kacau. Keberanian tulang punggung barusan telah terkuras saat mengambil langkah ini sampai sekarang. Pada saat gaun panjang jatuh di kakinya, Helena tampaknya tidak bisa bergerak, dan berdiri tak bergerak dan menatap Charlie selama 5 menit. Dia perlu terus menyemangati dirinya sendiri agar dia bisa mengambil langkah maju yang berani. Cuaca di Bergen berawan dan hujan. Dan suhu tengah hari di pertengahan musim panas pun tidak akan membuat orang merasa gerah. Belum lagi ini baru awal musim panas, dan suhu di pagi hari malah sedikit sejuk. Dia berdiri di tempat dan segera merasa tubuhnya sedikit kaku karena kedinginan. Dia merasa kulitnya yang terpapar udara merinding, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, meletakkan tangannya di belakangnya lagi, dan melepaskan kaitan di balik pakaian bagian atas tubuhnya. Segera setelah itu, untaian kain lembut terakhir juga dikeluarkan dari tubuhnya. Saat ini, tubuhnya hanya terasa lebih dingin, jadi dia tidak ragu lagi. Dan dengan gemetar mengangkat selimut di sisi lain tubuh Charlie dan merangkak masuk dengan pasti. Saat ini, tubuh Charlie panas terik di tempat tidur. Tubuh penuh maskulinitas itu memancarkan aliran panas yang stabil. Setelah Helena masuk ke selimut, dia merasakan perasaan hangat. Dan rasa dingin tubuhnya langsung lega. Saat ini, dia tidak bisa lagi malu, dan pikiran pertamanya adalah memeluk Charlie dengan erat. Dan usahakan agar tubuh dan kulit kedua orang tersebut memiliki kontak yang lebih dekat. Sehingga dengan cepat menghangatkan tubuh dan kulitnya sendiri. Sudah agak dingin badannya. Saat ini, Charlie masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Saat Helena memeluknya, dia siap untuk dia bangun tiba-tiba. Lagi pula, kekuatannya tidak dapat dipercaya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikan perilakunya yang berani. Bab 5092. Apalagi, Helena bahkan siap mengaku padanya begitu dia bangun. Tapi yang tidak dia duga adalah Charlie di sebelahnya tidak bergerak. Dia memeluknya tanpa sadar, tetapi dia masih tidak menanggapi.
Dia sedikit tercengang untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah Charlie benar-benar belum bangun. Atau apakah dia sudah bangun tetapi masih berpura-pura tidur dengan sengaja. Dia dengan hati-hati melihat profilnya, menatap bulu matanya yang bergetar dengan nafasnya. Dan mendengarkan napas dan detak jantungnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidur. Untuk sesaat, Helena tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka, seorang pria yang hampir tidak bisa dibedakan dari dewa di matanya sendiri. Benar-benar memiliki sisi seperti bayi, tidur dengan sangat manis, dan berperilaku sangat baik. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, dia juga menemukan semacam keintiman dengannya. Jadi, dia masih memeluknya dengan erat, menatap profilnya pada saat yang sama. Dan berkata dengan lembut, "Charlie, apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu di dalam hatiku? Kalau punya itu aku beruntung bisa bersamamu, apalagi merelakan gelar ratu. Bahkan jika aku langsung mati, kurasa aku tidak akan ragu." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tersenyum pada dirinya sendiri. Jika kamu mendengar kata-kata ini, kamu pasti akan berpikir bahwa wanita ini pasti berbohong. Lagi pula, di mata orang lain, saya jelas kecanduan kekuasaan. Mimpi terbesar adalah suatu hari nanti bisa menunggu tahta ratu dan membiarkan dunia melihat ke atas. Kata Helena, matanya tiba-tiba menjadi merah, dan menghela nafas. Kamu tahu, sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melakukannya dalam hidup saya. Apa ratu? Alasan mengapa saya menyeberangi lautan. Menikahi keluarga Wade bukan karena saya rakus akan kemuliaan dan kekayaan. Saya hanya ingin menjual kebahagiaan saya sebagai ganti keselamatan ibu saya. Jika saya menolak untuk menikah dengan Morgan, ibu saya pasti akan menguap. Saat itu, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya dengan mematuhi pengaturan keluarga. Namun, di mata banyak orang, termasuk sepupumu Morgan, saya hanya orang demi kemakmuran dan kekayaan. Menyeberangi lautan dan berusaha berpegang teguh pada keluarga kerajaannya yang malang. Aku yakin kamu pasti berpikir begitu ketika kita pertama kali bertemu, kan? Omong-omong, suaranya menjadi sedikit tersendat. Mengenai naik tahta dan menjadi ratu baru, ini bukanlah yang kupikirkan. Kamu membantuku menonjol dan menyelesaikan ancaman Olivia. Impian terbesar saya saat itu adalah bisa menyelamatkan ibu saya. Dan kemudian saya ingin pergi ke Cina untuk menetap bersama, bahkan jika Anda tidak memiliki saya di hati Anda. Aku ingin tinggal di sekitarmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan membiarkan nenek memberiku tahta. Sambil menghela nafas, dia menatapnya dengan ekspresi pahit dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa aku mungkin dipaksa olehmu untuk menjadi wanita lajang paling terkenal di dunia? Jika aku tidak memiliki kesempatan untuk bersamamu dalam hidupku, aku ditakdirkan untuk sendirian selamanya. Jika saya hanya wanita biasa yang tinggal di sudut dunia. Tidak masalah jika aku mati sendirian, tapi kamu mendorongku ke posisi ratu yang sangat dinanti. Apakah kamu ingin aku menjadi wanita tua lajang yang hidup sendirian di pusat perhatian? Seluruh dunia akan menertawakan saya, dan media yang tidak bermoral ini pasti akan membuat banyak berita palsu tentang saya. Mereka akan mengatakan bahwa saya acuh tak acuh, mereka akan mengatakan bahwa saya gay. Dan mereka bahkan akan menjebakku berselingkuh dengan orang lain. Pada saat itu, semua jenis berita palsu negatif akan terbang kemana-mana. Dan sebagai ratu, agar tidak jatuh ke dalam situasi yang semakin gelap, aku hanya bisa memilih untuk diam. Itu sangat lama seumur hidup. Katamu, bagaimana kamu memberiku kompensasi? Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berdiri dan berbaring di sampingnya. Matanya yang jernih menatap Charlie sepanjang waktu, dengan ekspresi serius. Dan bahkan berbisik dengan sedikit memohon, "Charlie, saya tidak berharap ada yang mungkin terjadi dengan Anda dalam hidup ini. Aku hanya ingin kamu memberiku seorang anak milik kita berdua. Keluargaku, yang tidak memiliki penerus, akan membutuhkan seseorang yang memiliki darah yang sama untuk mewarisi garis keturunan di masa depan. Dan hidupku terlalu panjang, aku juga ingin memiliki seseorang untuk menemani." Saat ini, Charlie masih tertidur lelap. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Helena, apalagi apa yang dia katakan di telinganya. Pada saat yang sama, Helena sudah sangat jatuh cinta. Dia mengambil inisiatif untuk mencondongkan tubuh ke arah Charlie, dan bibirnya dengan lembut menciumnya. Dia langsung tenggelam dalam KSS ini, tidak dapat melepaskan diri. Dan dorongan itu seperti tangan besar yang tak terlihat, dengan putus asa mendorongnya untuk terus melangkah maju.
Tetapi pada saat ini, dia melihat wajah Charlie yang tampan dan sopan. Tapi selalu tidur, dan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia menatapnya dan bertanya dengan lembut. Jika kamu bangun sekarang dan melihatku seperti ini, kamu akan sangat kecewa. Bab 5093. Suara Helena lembut dan sedih. Namun, Charlie yang sedang tidur nyenyak di depannya, tetap tidak menanggapi. Saat ini, dia hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar. Melihat bahwa dia tidak menanggapi sedikit pun. Kesedihan Helena di hatinya tiba-tiba membesar dengan cepat. Air mata yang dia tumpahkan ketika dia melihat Charlie sudah dipertaruhkan. Dia membelai wajahnya dengan ringan, tersedak oleh isak tangis dengan suara rendah. Aku bisa melihat bahwa sejak hari pertama aku bertemu denganmu, kamu menjaga jarak dariku. Dalam hatimu, aku pasti orang yang sangat realistis, sangat mencari keuntungan. Bahkan untuk seorang wanita yang akan melakukan apapun untuk atasannya. Jika aku hanya melakukan S3X denganmu tanpa kamu tahu apa-apa. Dan pada saat yang sama aku cukup beruntung untuk mengandung anakmu, haruskah kamu lebih meremehkanku? Bahkan, kamu mungkin penuh diskriminasi dan prasangka terhadap anak kita karena kamu memandang rendah aku. Jika aku gagal mengandung anakmu, maka kamu mungkin memandang rendah aku. Kamu akan menjauh dariku dalam hidup ini, dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi, kan? Karena itu, dia menyeka air matanya dan berkata dengan tegas. Tidak. Aku tidak akan memperdalam perasaan ini untukmu lagi. Kesempatan untuk persepsi yang salah. Benar-benar tidak. Hidup masih awal, saya pasti akan menggunakan metode terbuka untuk membiarkan Anda mengubah persepsi Anda yang salah tentang saya. Dan beritahu kamu bahwa, kecuali ibuku, satu-satunya hal yang sangat aku pedulikan di dunia ini adalah kamu. Setelah itu, dia membungkuk lagi, mencium bibirnya dengan ringan, dan meringkuk di lengannya seperti anak kucing. Bersembunyi di pelukan Charlie, dia tidak bisa menahan tawa keras, dan berkata, Aku ingin memelukmu dan tidur selama 1 jam. Berjanjilah padaku. Jangan bangun jam segini, supaya aku bisa bangun dengan sopan dan pergi dari sini. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan wajahnya di hati Charlie, dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun, satu-satunya penyesalan adalah karena dia takut dia akan bangun lebih awal dari dirinya sendiri. Helena tidak berani membiarkan dirinya tertidur sepenuhnya. Meskipun dia penuh kebahagiaan, dia agak berhati-hati dan khawatir. Dalam pelukan Charlie, dia tertidur selama hampir 1 jam, setengah bermimpi dan setengah terjaga. Jam ini adalah jam yang paling memuaskan sejak dia dewasa. Melihat jam dinding di dinding sudah menunjuk ke posisi jam 9. Dia turun dari tempat tidur dengan lembut, mengenakan pakaiannya dengan lembut. Dan kemudian merapikan separuh tempat tidur yang ditidurinya, dan dengan hati-hati mencubit rambut yang jatuh di lengan Charlie. Setelah melakukan semua ini, dia menatapnya, menciumnya lagi tak terkendali. Kemudian dengan enggan berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu di belakang dengan hati-hati. Hampir tengah hari ketika Charlie perlahan membuka matanya. Dia merasa bahwa dia telah mengalami tidur yang paling lama tetapi paling damai sejak dia memiliki ingatan. Meskipun tidur ini tidak menambah auranya secara signifikan, itu sangat meningkatkan semangatnya. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur, merentangkan tangannya, dan meregangkan tubuhnya. Dan tiba-tiba merasakan ada aroma yang sangat familiar di tubuhnya. Bau ini sama dengan wangi di tubuh Helena. Meskipun dia mencium aroma ini saat pertama kali memasuki ruangan ini dan bahkan saat dia berbaring di tempat tidur. Dia jelas merasakan bahwa aroma di tubuhnya sekarang lebih kuat daripada saat dia berbaring di tempat tidur ini. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa hal-hal seperti wewangian terus-menerus menjadi usang. Dan sekarang baunya lebih kuat dari sebelumnya. Artinya, bau ini telah terisi kembali di tengah tidurnya. Memikirkan hal ini, tanpa sadar Charlie merentangkan tangannya ke selimut di sisi lain tempat tidur. Dan dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada sedikit sisa kehangatan. Di selimut di sisi lain di mana tidak ada yang tidur. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bab 5094. Charlie tanpa sadar mengangkat selimutnya, menatap celana dalamnya. Dan sedikit lega saat mengetahui kondisinya masih bagus. Saat ini, dia sudah menyadari bahwa Helena pasti datang saat dia tertidur dan tidur di sebelahku. Aroma di tubuhnya, serta sisa suhu di tempat tidur di sisi lain, menunjukkan bukti padanya.
Charlie tidak mengerti mengapa dia menyelinap ke tempat tidurnya ketika dia sedang tidur. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu. Menurutnya, melakukan ini adalah solusi terbaik. Di tangan satunya, ini dapat mengurangi rasa malu antara keduanya dan di sisi lain, ini dapat mencegah masalah ini terus memiliki konsekuensi lebih lanjut. Setelah mengambil keputusan, dia bangkit dari tempat tidur. Saat ini, energi spiritual yang tersisa di tubuh masih sangat sedikit. Karena aura yang bisa diserap oleh alam sangatlah langka. Jika ingin melengkapinya dengan menyerap aura dari alam, mungkin sulit untuk kembali ke keadaan sebelumnya dalam setahun atau lebih. Jadi dia mengeluarkan pil kultivasi lain untuk berada di sisi yang aman untuk segera mengisi kembali aura yang dikonsumsi terlebih dahulu. Jadi, dia duduk bersila di atas karpet, mengeluarkan pil dari sakunya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sangat tertekan. Dalam sekejap, ramuan itu berubah menjadi aura yang kaya, yang terus-menerus berkumpul di dalam tubuh. Namun, yang mengejutkannya adalah aura di tubuhnya dapat terisi penuh dengan satu pil budidaya. Namun, setelah konsumsi energi spiritual yang sering dan cepat kemarin, pil kultivasi yang baru saja dia minum hanya mengisi 80% energi spiritualnya. Charlie berpikir dalam hati, sepertinya keadaan ekstrim yang sering terjadi bukanlah hal yang buruk. Sama seperti atlet yang secara bertahap dapat mengungguli diri mereka sendiri dalam latihan intensitas tinggi. Saya juga bisa melewati keadaan intensitas tinggi ini untuk meningkatkan batas atas. Jika batas atas aura dalam tubuh dapat digandakan, kekuatan keseluruhan juga akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Lagi pula, pil kultivasi terlalu berharga. Setelah habis dan tidak ada pil baru yang dapat diisi ulang, akan sangat sulit baginya untuk mengisi kembali auranya. Ini juga ditakdirkan bahwa dia tidak dapat sering menggunakan keadaan ekstrim ini untuk terus meningkatkan batas atasnya. Setelah itu, dia berdiri, berjalan ke kamar mandi di kamar tidur, dan mandi. Ketika dia keluar dari kamar tidur dengan rambut basah, Helena sedang tidur siang di sofa ruang tamu. Mendengar gerakan Charlie, dia segera membuka matanya, dan melihat Charlie keluar, dia merasa gugup untuk beberapa saat. Agar tidak terlihat olehnya, dia buru-buru bertanya pada Charlie dengan hormat. "T.N. Wade, apakah kamu tidur nyenyak?" Charlie melihat pipi Helena sudah memerah saat dia berbicara. Dan hatinya menjadi lebih teguh dalam spekulasinya. Namun, dia tetap memutuskan untuk berpura-pura bodoh agar masalah ini selesai dengan lancar. Jadi dia berkata dengan santai, "Saya tidur sangat nyenyak, saya sudah lama tidak tidur nyenyak." Helena memang lega saat mendengar kata-kata Charlie. Dia buru-buru berkata, "Sekarang sudah siang, kamu pasti lapar. Apakah kamu ingin pergi ke ruang makan untuk makan sesuatu?" "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika Anda tidak punya rencana lain, sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke Amerika Serikat." Helena tiba-tiba berkata dengan agak enggan. "T.N. Wade, apakah kamu terburu-buru untuk kembali? Kamu tiba di pagi hari, dan kamu belum tinggal selama 10 jam. Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan santai. "Istri saya sendirian di Amerika Serikat, dan saya ingin kembali menemaninya secepatnya. Belum lagi semuanya di sini telah diselesaikan. Dan saya harus mundur sesegera mungkin untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang." Bab 5095. Helena mendengar Charlie menyebutkan bahwa dia ingin kembali menemani istrinya. Dan sedikit kecemburuan dan kesepian muncul tanpa sadar dalam ekspresinya. Mengingat apa yang dia lakukan barusan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Namun, dia juga bersyukur di dalam hatinya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Kalau tidak, dia mungkin mengalahkan diri sendiri dan benar-benar menghancurkan semua kemungkinan bersamanya. Memikirkan hal ini, meskipun dia enggan membiarkannya pergi begitu cepat, dia masih mengangguk dengan sangat sederhana dan berkata, "Tuan, menyeberang? Ayo turun makan malam dulu, aku akan mengatur helikopter untuk bersiap-siap. Dan kita akan kembali ke Oslo setelah makan malam." "Oke." Charlie mengangguk sedikit dan berjalan keluar ruangan bersamanya. Ketika dia berada di sampingnya, Charlie mencium aroma khusus dari tubuhnya lagi. Yang sama seperti ketika dia bangun. Namun, dia tetap memutuskan untuk berpura-pura bodoh sampai akhir. Dan biarlah hal ini tetap ada di hati mereka berdua. Belakangan, dia dan Helena datang ke makan bersama,
Mengingat kegagalan istana ini, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Helena, biarkan tim keluarga Wade yang bertanggung jawab atas proyek Hotel Global Shangri-La datang untuk membantu memperbaiki istana ini. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Wade." Helena menggelengkan kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar ini, dan berkata, "T.N. Wade, bagaimana ini bisa berhasil? Ini adalah istana keluarga sendiri. Tidak peduli apa, kamu tidak mampu untuk memperbaikinya. Pengeluaran dan keluarga kerajaan tidak benar-benar tidak punya uang. Alasan utamanya adalah ada banyak tempat di mana uang dibutuhkan akhir-akhir ini. Saya ingin memprioritaskan. Pada tahap awal, uang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan reputasi dan pengaruh keluarga kerajaan. Istana tidak terlalu berguna. Tidak perlu segera diperbaiki." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, kamu dan keluarga Wade memiliki hubungan. Dan masuk akal bagi keluarga Wade untuk membantumu. Dan Hotel Shangri-La dari keluarga Wade belum dibuka di Norwegia. Peluang ini memungkinkan keluarga Wade memasuki pasar Nordik. Berinvestasi di hotel di beberapa kota penting di Norwegia. Dan bantu keluarga kerajaan memperbaiki istana mereka." Helena berkata dengan bingung, Tapi. Charlie berkata dengan tenang, "Tidak perlu mengatakan apa-apa kecuali. Aku akan meminta seseorang untuk mendiskusikan hal-hal spesifik denganmu nanti." Helena melihat desakan Charlie, dia tidak punya pilihan selain mengangguk sedikit. "Bersyukur, terima kasih, Tuan Wade." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, mungkin ada beberapa faktor berbahaya selama periode ini. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan meminta Joseph untuk meninggalkan beberapa prajurit dengan wajah Eropa untuk melayani sebagai pengawalmu. Bersiaplah, dan Anda harus berusaha untuk tidak berada di luar Oslo baru-baru ini. Tampil di depan umum, terutama dalam waktu singkat, dan jangan datang ke Bergen lagi." Helena mengangguk ringan, dan berkata, "Saya akan selalu mengikuti perintah Tuan Wade." Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777 mendarat di Bandara Internasional Gothenburg, Swedia. Pesawat lepas landas dari Nigeria dan tiba di Gothenburg setelah lebih dari 7 jam terbang. Menurut aplikasi yang diterima oleh Departemen Penerbangan Sipil, pesawat milik Singapore Yuantai International Express lepas landas dari Nigeria dalam keadaan kosong dan datang ke Gothenburg untuk menjadi sukarelawan membantu badan amal di Nigeria. Di tangan organisasi kemanusiaan, mereka menerima sejumlah bantuan amal.